Ya, baik. Bapak Ibu, tak ajarin doa biar nggak lupa, mau nggak? Oh, Mau nggih, Pak. sekali, Mau Prof. sekali, Mau Pak. sekali ya. Iya, Ya. Pak. Sudah siap. Oke, didengerin ya. Nanti bareng-bareng sebelum mulai. Allahumma Allahumma inni Ini istauda'tuka ma qara'tu arduduhu ilayya inda hajati ilaihi. Sekali lagi. Allahumma inni istauda'tuka arduduhu ilayya inda hajati ilaihi. Ya, itu artinya ya Allah, saya serahkan kepadamu apa yang saya baca. Mohon nanti dikembalikan kepadaku ketika saya membutuhkan. Itu luar biasa. Artinya apa? Bapak Ibu sudah membaca modul, sudah membaca kisi-kisi. Kadang kita punya penyakit lupa. Kalau kita titipkan kepada Allah, nanti mohon kalau pas sudah dikembalikan, sudah pas saatnya dibutuhkan bisa dikembalikan. Baik, Amin. Bapak Ibu semuanya ya, mohon untuk di-mute semua biar kita konsentrasi. Saya mungkin nanti akan off cam aja soalnya sinyalnya kurang bagus. Baik. Ya. Sudah siap ya? Ya, Pak. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, untuk pendalaman materi pedagogik ya. Maaf sebelumnya Pak. Ya, ya gimana? Pak di mute all Pak, kita malah. Oke, saya mute all nggih. Ya, biar nggak bocor. Tekan semuanya. Oke, kecuali Prof Munib ya. Prof Munib mohon dinyalakan karena saya tadi mute all. Baik. Oke. Terima kasih Mbak Izatin ya. Tadi sudah sampai mana? Profesional belum ya? Baru apa tadi? Belum, Pak. Baru soal 1 sampai 5. Karakter. Oh, baru karakter. PTK sama PTK. Ya. Karakter sama PTK. Karakter sama PTK, Pak Sabar ya, sama Pak Imam. Ya, baik Bapak Ibu, tolong kalau ada Bapak Ibu punya kisi-kisi dibuka pada halaman atau mulai nomor 71. Iya. Aku kayak buka ya urung tak anu cuk. Jadi nomor 71 itu mahasiswa mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif yang berorientasi pada masa depan, adaptif, dan fleksibel dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ini kebetulan PAI ya, tapi untuk mata pelajaran yang lain tidak ada masalah. Jadi Bapak Ibu, insya Allah nanti pada saat ujian pengetahuan itu Bapak Ibu akan diberikan soal yang berkaitan dengan pencapaian kompetensi untuk ciri-ciri abad 21. Ya, ini kreatif, kritis, komunikatif, dan
kolaboratif. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, nanti tolong kira-kira kalau kaitannya analisis KIKD berdasarkan kurikulum 13 dan kurikulum 13 yang direvisi itu ada di modul apa? Satu dua orang mungkin bisa menjawab. Halo? Halo? Bapak Ibu. Halo, nggih. Ya, di modul apa? Kakarya. Lokakarya. Lokat karya. Yang benar. Wong Ini pedagogik. Pedagogi. Pengembangan. Iya, tetap di pengembang pedagogik, tetapi di modul apa? Perangkat pembelajaran. Evaluasi. Pembelajaran. Perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran. Pembelajaran. Yang benar. Coba, ini apa ini? Pengembangan profesi, Pak. Pengembangan profesi. Coba dicek ya di situ ya. Coba ditandai sampai sudah punya belum? Evaluasi pembelajaran, Pak. Wah, enggak. Modul evaluasi pembelajaran. Masa Allah. Modul teori belajar. Modul teori belajar. Disajikan deskripsi kompetensi. Mahasiswa dapat menganalisis rumusan KIKD dalam kaitan dengan penyusunan IPK. IPK itu apa toh? Indikator pencapaian kompetensi. Nah, kira-kira yang kayak gini ini disajikan di modul apa? Modul lihat, perangkat dan media pembelajaran, Pak. ada halaman berapa, Pak? Halaman. Jangan ngawur loh, yang lain-lain biar tahu. Perangkat dan media Perangkat dan media pembelajaran. Halaman. Coba di pengembangan profesi, cari ada enggak? Perangkat pembelajaran modul 1, Pak. Nah, perangkat pembelajaran. Halaman 5, Pak. Oke. Ya, baik. Konsep KIKD SKL. Oke. Jadi di modul perangkat pembelajaran. Baik. Nah, ini pasti keluar ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, disajikan contoh indikator pencapaian kompetensi. Mahasiswa dapat menentukan kriteria IPK yang bermuatan tuntutan pembelajaran abad 21 serta penguatan pendidikan karakter. Ini masih di modul perangkat pembelajaran. Ya, itu pasti keluar itu. Pasti keluar. Oke, sekarang yang nomor 73 agak beda ya antara indikator dengan yang di sini, tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang disajikan data dan informasi tentang usia peserta didik kelas antara 7 sampai 17 tahun. Mahasiswa dapat menentukan model pendekatan strategi pembelajaran berdasarkan teori perkembangan intelektual peserta didik. Kata kuncinya apa ini? Perkembangan peserta didik. Intelektual peserta didik. Teori perkembangan. Modulnya di perkembangan peserta didik. Itu pasti keluar. Jadi namanya perkembangan intelektual itu sama dengan perkembangan kognitif ya. Ada teori Piaget toh. Ingat enggak? Iya. Oke. Tolong ini nanti keluar ini. Jadi ada data tentang perkembangan peserta didik usia 7 sampai 17 tahun. Jadi usia mereka yang sekolah SD sampai SMA. Kemudian ada sampean diminta untuk menentukan materi pembelajaran yang cocok. Jadi dikasih soal lalu diminta untuk menentukan teori perkembangan intelektual peserta didik yang seperti apa yang sesuai dengan soal itu. Baik, yang ke berikutnya 74, jangan lupa ini masih satu modul, yakni teori perkembangan moral
peserta didik. Tolong dibaca. Contoh soalnya adalah ada studi kasus tentang tawuran. Nah, Bapak Ibu diminta menganalisis perilaku penyimpang peserta didik berdasarkan teori perkembangan moral. Jadi misalkan ada kasus A sama B atau sekolah A sama sekolah B terjadi tawuran pendidik, tawuran antar pelajar. Nah, Bapak Ibu kemudian diminta menganalisis kejadian seperti itu sesungguhnya dalam teori perkembangan moral itu masuk pada bagian apa. Baik. Yang berikutnya, ini modul tentang, masih satu modul, ini teori tentang perkembangan peserta didik yang masuk wilayah psikologi perkembangan. Nah, ini perkembangan emosional. Bapak Ibu ditandai ini ya. Sudah punya cetakannya toh printnya? Ini pasti keluar. Soalnya tetap bermuatan HOTS. Jadi dikasih contoh-contoh, lalu Bapak Ibu diminta untuk menganalisis berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada. Oke. Lalu berikutnya, kalau nomor 76 itu sudah ganti modul atau belum? Sudah ganti modul. Ganti modul. Oke. Pokoknya ditandai aja, Ibu. Masuk psikologi ini. Yang Masuk di 76 dan itu berkaitan dengan teori belajar di modul pertama ini. Modul ini toh. Nah, benar ya? Bisa lihat nggak, Bu? Ya, Bu. Teori Bisa, Pak. belajar. Oke. Balik lagi ke sini. Jadi Bapak Ibu, ini berkaitan dengan teori-teori belajar. Yang pertama muncul di soal itu adalah teori belajar behavioristik. Ciri khas behavioristik apa ya, Bu ya? Perubahan tingkah laku. Perilaku. Perubahan perilaku akibat apa? Stimulus dan respon. Stimulus respon. Lalu ada reinforcement penguatan. Pokoknya yang berkaitan dengan adanya stimulus, adanya respon itu kata kunci dalam teori belajar behavioristik. Nah, baik. Tapi soalnya bukan pertanyaan apakah behavioristik itu bukan, tapi model soalnya adalah ada orang ya, siswa ya, itu melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini disebutkan tanpa menyebut nama gaya belajar. Lalu Ibu diminta, Bapak Ibu menentukan jenis teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Artinya ya, misalkan si A, ya, kalau belajar itu lebih suka sambil mendengarkan musik, misalkan gitu. Nah, sebenarnya gaya belajar semini ini kan seperti gaya belajar audio. Gaya belajar yang lebih suka mendengarkan atau lebih termotivasi kalau sambil mendengarkan musik. Jadi gaya belajar itu nanti ada gaya belajar visual, gaya belajar yang macam-macam ya, yang kinestetik itu berkaitan dengan suka ambil gerak dan seterusnya. Nah, Bapak nanti diminta untuk menentukan jenis teori pembelajaran behavioristik yang ada. Nanti Anda belajar lagi teori-teori belajar behavioristik mulai dari yang paling orisinal, kemudian ada pengembangan berikutnya, ada Skinner, ada Thorndike, dan macam-macam. Oke, berikutnya 77. Bapak Ibu jangan lupa, selain behavioristik, ada teori belajar yang disebut dengan teori belajar kognitif. Intinya apa, Ibu? Kemampuan dalam berpikir. Jadi kalau behavioristik itu manusia diibaratkan seperti hewan, kalau nggak ada respon, nggak ada stimulus berarti nggak ada respon. Nah, teori belajar kognitif itu lebih menekankan pada aspek kreativitas manusia dalam berpikir. Karena manusia ternyata bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan sebelumnya. Baik, ini teori belajar kognitif.
pastikan Bapak Ibu kuasai karena ini pasti keluar. Yang berikutnya, teori belajar konstruktivistik. Konstruksi membangun. Konstruktivistik itu teori belajar yang seperti apa ya? Membentuk pengetahuan sendiri. Ya, anak itu hipotesis, dan konsep-konsep. mencoba-coba, membentuk pengetahuannya sendiri berdasarkan skema pengetahuan yang lama. Iya. Praktek. Campurkan dengan pengetahuan yang telah dia miliki. Oleh karena itu, meskipun Bapak Ibu itu ngajar kelas yang sama, dengan metode yang sama, tapi tingkat pemahaman siswa itu berbeda-beda. Karena mereka memiliki modal atau skema pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Sehingga satu sama lain mungkin akan berbeda memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Baik, yang 79, teori belajar humanistik. Keluar ini pasti. Apa kata kunci humanistik itu? Memanusiakan manusia. Realisasi diri. Wong menganggap siswa itu bukan seperti hewan. Ya. Dia memandang manusia secara utuh, sehingga teori belajar kognitif humanistik itu lebih mengedepankan bagaimana siswa itu bisa secara sadar melakukan kegiatan belajar sendiri. Oke, baik. Lalu berikutnya, kalau yang teori humanistik ada di medium, kalau teori belajar sosial itu ada Bandura ya. Ini sebenarnya paduan dari berbagai teori sebelumnya. Tapi intinya bahwa orang belajar itu kadang meniru apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya. Ada yang disebut coping. Oke, pelajari teori belajar sosial, pasti keluar. Nah, baik. Setelah teori belajar, kita pindah modul lagi, Bapak Ibu. Jadi memang kita lompat-lompat. Kira-kira kalau ini, materi topiknya adalah IPK yang berorientasi pada pembelajaran Alfa 21. Tadi ada di modul apa ya? Di modul apa? 4 pembelajaran. Pedagogik, Pak. Hah? Profesi guru. Coba di sini ada nggak? Pembelajaran. Masih di teori pembelajaran loh Bapak Ibu. Nih. Loka karya. Nah, coba Anda lihat. Jadi kalau loka karya itu pendalaman ya sebenarnya, apa namanya, praktek. Tapi sebenarnya modul yang berkaitan dengan KI 21, kurikulum 13 dan kompetensi abad 21 itu ada di dalam modul teori pembelajaran, teori belajar di KB 2, Bapak Ibu. Ya, lihat tahu ini? Bisa dilihat nggak? Bisa. Oke, udah bisa dilihat ya? Nah, Bisa, Pak. Bisa. Oke, karakteristik kurikulum, poin-poin perubahan kurikulum, dan seterusnya. Baik, kembali ke sini. Oleh karena itu, saya mohon modul yang kegiatan belajar pertama untuk modul teori belajar ataupun modul-modul yang lain, Bapak Ibu kalau bisa di-print biar nanti bisa ditandai, dipelajari. Lebih baik modal sedikit daripada Bapak Ibu nanti kecewa pada saat UP. Ya. Baik. Nah, ciri abad 21 itu apa? Critical thinking, creativity, inovatif, dan kemampuan berkolaborasi. Itu nanti Bapak Ibu diminta mungkin soalnya bisa berupa strategi pembelajaran apa yang bisa meningkatkan berpikir kritis. Mungkin soal yang lain akan bertanya strategi pembelajaran apa yang bisa membuat anak-anak bisa berkolaborasi satu sama lain dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ternyata keluar satu-satu nih.
Berpikir kritis muncul. Nah, ingat ya Bu ya. Berpikir kreatif muncul nomor 83. Tolong dipelajari. Kalau modulnya ada di modul teori pembelajaran. Lalu ada pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir inovatif. Dicek lagi di modulnya. 4213. Soal nomor 84. Disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan model strategi apa yang paling tepat untuk berpikir inovatif. Berpikir inovatif itu berpikir apa, Ibu? Apa bedanya kritis, kreatif, inovatif? Ayo. Kalau inovatif itu Membangun. Penemuan baru. menciptakan sesuatu yang Menciptakan hal yang baru, Pak, inovasi. Ya, kalau Oke. inovatif. Kalau yang kreatif? Kreatif. Menciptakan suatu prakarya. Ada hasil karya. Kalau kritis? Kalau kritis itu adalah kritis. Ya, berpikir kritis. memecahkan masalah. Lebih mendalam. Berpikir kritis itu cenderung artinya ke dia pikiran. Oke. Berpikir kritis itu selalu bertanya tentang hal-hal yang menurut dia kurang logik, kurang masuk akal. Ya, berpikir kritis artinya Ya, itu, Pak. Ya, contoh. Mengapa Tuhan menciptakan hujan? Untuk apa hujan itu? Kenapa sih? Nah, kenapa sih? Ya, itu berpikir kritis. Kalau berpikir kreatif itu berpikir yang di luar Create itu mencipta ya, berkreasi. Jadi menciptakan hal-hal baru itu berpikir kreatif. Kalau dalam dunia pertanian berhasil menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaannya. Nah, berpikir inovatif itu sebenarnya ada yang sudah ada, lalu dikembangkan lagi menjadi lebih baik. Itu inovasi. Oke ya, nanti dipelajari lagi dah. Baik, berikutnya TPACK. Di modul berapa Ibu? Ini sering bolak-balik waktu saat ujian kompre keluar. RPP juga harus ada TPACK. Ya kan? Nah, disajikan kasus pembelajaran. Mahasiswa dapat menilai pelaksanaan pembelajaran tersebut apakah telah berorientasi pada pendekatan TPACK atau tidak. Intinya begini Bapak Ibu. TPACK itu adalah menginsertkan teknologi informasi di dalam perencanaan maupun implementasi pelaksanaan pembelajaran. Ya, misalkan TPACK dalam RPP, nah Ibu sudah merencanakan menggunakan YouTube atau video yang dibuat sendiri sebagai media, itu sudah TPACK. Atau anak-anak diminta mengisi formulir Google Form untuk evaluasi, itu juga sudah mengandung TPACK. PPT, Pak. Nah, PPT minimal PPT karena di situ juga ada campur tangan teknologi. Baik, nah sekarang jadi kalau ini saya pikir nomor 85 gampang lah. Yang penting di situ ada teknologi. Ya, insya Allah itu nanti bisa diidentifikasi. Apakah ada di tujuan pembelajaran, apakah dia ada di langkah-langkah pembelajaran, apakah ada di media, apakah ada di tempat yang lain. Baik. Berikutnya, karakteristik guru di abad 21. Itu di modul apa, Pak? Profil guru abad 21. Oke, profil abad 21. Guru abad 21. Di pengembangan profesi ya. Oke. Pengembangan profesi coba. Mana? Di sinilah kira-kira nanti
pengembangan profesi perwirausahaan di guru Kemenak dan seterusnya dibaca Ibu. Saya mungkin nggak sempat menjelaskan sampai detail karena soalnya banyak. Tapi intinya saya ingatkan, ketika kita sampaikan ini, Bapak Ibu langsung mencari referensinya, mencari rujukan modulnya, langsung ditandai dan pelajari. Ini ibaratnya. Iya, Bapak. Suaranya kecil, Pak. Suaranya kecil. Sekarang? Sudah? Belum dengar, Pak. Halo, halo. Bisa Masih kecil, Prof. Suaranya, Prof. Lagi. Lebih kecil ya? Kurang jelas, Pak. Sudah normal, Pak. Sudah, Pak, Prof. Ya. Jelas, Pak. Ada petir. Oke, karakteristik guru abad 21. Oke, ini kaitannya dengan guru abad 21 tuntutannya harus apa ya. Kemudian pengembangan materi ajar. Disajikan beberapa contoh materi pokok dan bahan ajar. Mahasiswa dapat menyusun materi ajar berdasarkan struktur pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Bapak Ibu harus ingat bahwa pengetahuan itu ada yang bersifat faktual. Faktual itu apa adanya. Contoh kalau dalam PAI itu tentang fakta. Ya, kalau di bidang fikih pengetahuan faktual tentang misalkan syarat rukun wudu atau pertanyaan mengenai kalau yang lain ya berdasarkan fakta. Kalau konseptual tertulis konsep apa yang disebut hasil iman, pemikiran apa yang disebut iman, akidah, Islam, ihsan. Kalau yang berikutnya prosedural itu berkaitan dengan prosedur, tata cara ya. Oke. Nanti pengembangan bahan ajar yang prosedural beda dengan yang konseptual. Prosedural mungkin lebih baik menggunakan flowchart, bagan dan seterusnya. Baik. Berikutnya 4511 pendekatan pembelajaran berdasarkan K13 dan pengembangan abad 21. Ini ada di modul teori belajar Bapak Ibu ya. Jangan lupa di teori belajar itu ada ini ya. Konsep pembelajaran dalam kurikulum 2013. Baik. Nomor berikutnya 89 disajikan. Ini masih satu modul tentang pembelajaran abad. Strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum. Lagi suaranya Pak Prof. Suaranya hilang. Karena ada petir Pak. Suara burungnya tapi jelas. Ini burungnya siapa itu? Mohon maaf, Pak Nip, suaranya tidak begitu jelas. Paan, tolong Bu, itu suara burungnya Paan. Burungnya siapa? Burungnya gimana siapa? Iku suwanten burunge Pak sinten niku nggih. Suara burungnya dihilangkan dulu, Pak. Sampun kelompok. Burungnya wis nyanyine malam Jumat. Nah, iki awan. Baik. Oke. Bapak Ibu, jadi ini masih ada tetap di modul K13 ya, modul tentang teori belajar. Sampai nanti dicari di sini konsep pelajaran dalam kurikulum 13. Ini ada beberapa hal yang harus dipelajari. Pokoknya dibaca, dicoret-coret. Baik. Suaranya nggak bisa ditemu, bisa dengar? Nggak bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Baik. Nah, materi topik berikutnya nomor 90 adalah sumber dan media pembelajaran berbasis TIK. Ingat Bapak Ibu, apa bedanya sumber dan media?
Ayo. Kalau Media kan perantara alatnya. Media itu alat bantu. Kalau sumber itu dari bahan pokoknya, Pak. Bahan pokoknya boleh. Sumber belajar definisinya bisa dikatakan dari manapun pengetahuan itu diambil untuk disajikan kepada para siswa. Nah, media alat yang dipakai namanya media ya, penghantar yang dipakai oleh guru untuk menyampaikan materi. Suaranya kurang kedengar, Pak. Alhamdulillah kedengaran. Jelas, Pak, sudah jelas. Ya, oke. Jelas, Pak. Petirnya ampar-ampar banget di sini. Ya, mudah-mudahan. Baik, jadi sumber belajar itu apapun yang bisa dijadikan sumber asal bahan ajar itu diambil. Contoh, bisa berupa koran, bisa berupa berita, bisa berupa orang. Jadi sumber belajar itu bisa misalkan Bapak Ibu mengajarkan haji. Lalu Bapak Ibu mendatangkan orang yang sudah pengalaman haji untuk menceritakan langkah-langkah ibadah haji, itu bisa juga sumber belajar. Nah, media adalah alat yang dipakai untuk menyampaikan pesan pelajaran. Jadi tujuan media itu sesungguhnya mempermudah pesan itu tersampaikan kepada peserta didik agar tidak terjadi salah paham. Bapak Ibu mengajarkan, mohon maaf ya, mungkin di teori biologi tentang ini pencernaan. Kalau hanya diceritakan secara lisan sebagai medianya, tentu akan ada salah paham. Maka Bapak Ibu perlu menggunakan video atau mungkin menggunakan gambar, menggunakan modul atau model ya. Model. Baik. Nah, sekarang yang ditentukan di sini adalah sumber dan media pembelajaran berbasis TIK. Artinya segala sumber dan media yang sudah menggunakan komponen teknologi, itulah yang kemudian akan muncul dalam soal itu. Baik, ya. Nah, sumber belajar konvensional ya, kalau Bapak Ibu mengajarkan tentang rukun-rukun atau tawaf itu sebaiknya kan Ka'bahnya yang dibawa ke kelas toh, Pak. Tapi kan tidak mungkin. Replika. Mungkin. Nah, replika Ka'bah dibawa ke sebuah tempat untuk manasik latihan. Itu namanya Ka'bah buatan itu ya disebut sebagai media. Ya. Baik. Oke, berikutnya model-model pembelajaran aktif. Ada di mana ini Bapak Ibu? Modul apa? Model pembelajaran. Kayaknya di modul teori atau modul ini? Pengembangan profesi. Teori belajar dan pembelajaran. Teori belajar. Masih ada ya. Dulu itu awal-awal PLPG, MPG itu sangat menekankan tentang PAIKEM. PAIKEM itu apa? Teori belajar kognitif apa? Enggak, yang PAIKEM dulu kan ada terkenal banget. Belajar aktif, inovatif, dan Oke. Pembelajaran aktif, inovatif dan kreatif. Kreatif atau komunikatif? Komunikatif. Ya. Menyenangkan. Oke, menyenangkan. Menyenangkan. Efektif, menyenangkan. Baik. Nah, di sini di modul-modul teori belajar sudah disajikan meskipun mungkin belum secara detail. Contoh-contoh model pembelajaran yang aktif itu kayak jigsaw, kemudian everyone is teacher here, dan seterusnya ya. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa sudah pernah menggunakan. Baik. Berikutnya pembelajaran, apa yang disebut dengan pembelajaran aktif dulu, Pak? Apa yang disebut dengan model pembelajaran aktif? Siswa aktif dalam pembelajaran. Ikut serta.
Ya, intinya pembelajaran disebut pembelajaran aktif itu melibatkan siswa yang mengarahkan siswa untuk memahami konsep atau konsep, arti, dan hubungan melalui bersifat pada siswa. Ciri khasnya sangat mudah sebenarnya. Kalau Bapak Ibu punya waktu 45 menit di kelas, ya, lalu Bapak Ibu ada suara motor. Kayak singa ya Pak ya. Bu Titi Wayana. Titi Wayana. Olajat Pak. Oke. Salah kelas. Pembelajaran aktif itu. Ya, pembelajaran aktif itu adalah kalau guru tidak lagi mendominasi aktivitas di kelas. Intinya itu. Jadi kalau 45 menit guru hanya ngambil waktu 10 menit di awal pendahuluan, lalu mungkin penutup, di tengah-tengah proses itu lebih banyak melibatkan siswa, maka itu namanya pembelajaran aktif. Jadi pahami ya? Ya. Oke. Jadi apapun jenis namanya. Orientasi pada siswa. Ya, berorientasi pada siswa. Aktivitas siswa lebih banyak daripada aktivitas guru. Guru tidak mendominasi kegiatan pembelajaran. Itu namanya pembelajaran aktif. Nanti modelnya macam-macam, ada yang kolaboratif, ada yang kooperatif, ada yang macam-macam. Nah, berikutnya ada lagi pembelajaran holistik. Apa itu holistik? Menyeluruh. Berkesinambungan. Ya, menyeluruh, berkesinambungan artinya bahwa kegiatan pembelajaran yang ada tidak hanya mengedepankan aspek kognitif saja, tapi juga menanamkan dan membiasakan karakter atau afektif serta psikomotor. Oke, ini holistik. Lalu yang futuristik? Berbau budaya. Futuristik itu apa? Budaya, Pak. Oh, berwawasan depan, berwawasan masa depan, Pak. Kalau berwawasan ke depan, jadi ingat bahwa sekolah itu adalah lembaga untuk mempersiapkan para siswa agar bisa hidup di masa mendatang. Maka pembelajaran harus ke sana. Jangan sampai berorientasi masa lampau terus. Jadi Bapak Ibu nanti ditanyakan, disajikan konsep pembelajaran kontekstual dan futuristik. Peserta didik mampu membedakan konsep keduanya. Apa bedanya kontekstual sama futuristik? Kontekstual itu kontekstual kekinian, Pak. Boleh kekinian, Tentang boleh berbasis dengan kenyataan, Pak. Ya, sesuai kenyataan, keseharian anak, dekat dengan dunia anak, itu kontekstual. Gaya lokal boleh, karena memang itu juga konteks siswa hidup, itu kontekstual. Kalau yang futuristik berorientasi ke masa depan. Nanti coba soalnya seperti apa saya juga sendiri belum lihat, tapi intinya Bapak Ibu harus bisa membedakan. Lalu yang berikutnya, pembelajaran berbasis TIK. Ini hampir sama dengan soal PPACK Bapak Ibu. Disajikan RPP yang memanfaatkan teknologi dan media informasi abad 21. Peserta mampu menemukan RPP yang paling tepat. Nah, berarti nanti soalnya diberi contoh RPP A, B, C, D, mana yang paling menurut Bapak Ibu sudah menggunakan TIK yang abad 21. Oke, TIK yang abad 21. Baik. Ternyata soal nomor 95 itu masih bertanya tentang pendekatan saintifik. Ini Bapak Ibu sudah hafal semua ya? Apa aja saintifik itu? Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengkomunikasikan, asosiasi mengkomunikasi. Ya. Intinya saintifik itu bisa terimplementasi dengan baik pada pembelajaran proyek. Paling pas
Soalnya anak mulai dari mengamati, menanya, mengkomunikasikan, mengumpulkan informasi, yang terakhir mengkomunikasikan mungkin Suaranya kurang mempresentasikan. jelas, Pak. Kok bisa ya? Halo? Suaranya kecil. Ya, Halo, halo. Pak. Sekarang? Kecil lagi. Ada jelas. Nah, iya, ini kondisi lingkungan ini. Siap. Baik, baik ya. Dengan keterbatasan yang ada, yang penting saya Sampai. mencoba. Nah, bisa disampaikan. Ini medianya yang nggak baik berarti ya. Siap. Oke. Baik. Jadi di sini disajikan narasi pelajaran. Mahasiswa dapat ditekan unsur-unsur pelajaran berdasarkan saintifik. Jadi Bapak Ibu pasti akan ditanya. Diberi contoh aktivitas pembelajaran. Lalu mungkin soalnya akan bunyi begini. Kegiatan tersebut dalam pembelajaran saintifik termasuk kegiatan yang menanya, mengamati, mengkomunikasikan, atau mengumpulkan informasi. Baik. 5212 soal nomor 96. Seorang guru itu harus mampu memberikan rangsangan agar para siswa melakukan kegiatan pembelajaran yang berbasis saintifik. Nah, teknik-teknik menstimulasi itu antara lain apa aja, Bu? Ya, menyajikan materi. Menyajikan materi. Persepsi bisa nggak? Bisa. Pancingan yang mencoba. Ya. Pertanyaan pematik. Pertanyaan pematik. Asosiasi. Oke. Baik. Ini nanti ya, jadi keterampilan Bapak Ibu dalam memantik diskusi, memantik anak-anak berpikir dan menggunakan pembelajaran saintifik. Nah, keterampilan asosiasi menalar dalam pendekatan saintifik. Diberikan contoh-contoh aktivitas dulu di dalam kelas. Mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat dalam pengembangan kemampuan penalaran siswa. Jadi Bapak Ibu nanti akan ditanya, kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa membuat anak peserta didik itu mampu berpikir, mampu menalar secara ilmiah. Apa, Bu, kira-kira? Memperbanyak diskusi, membaca buku, literasi. Nah, itu. Jadi kalau yang pertama memantik anak berpikir ilmiah saintifik, yang kedua itu sama sebenarnya, tetapi lebih fokus pada aktivitas apa yang bisa dilakukan oleh guru agar anak-anak mampu berpikir, menalar, mengasosiasi dengan baik. Asosiasi itu apa toh? Kan Pak, menghubungkan. Menghubungkan antara satu kejadian yang lain, antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, antara aktivitas satu dengan aktivitas yang lain. Ya, contoh, kalau dalam masalah sejarah SKI, berpikir asosiatif itu misalkan era zaman Rasulullah yang belum ada teknologi transportasi, naik onta ke Mekah. Sekarang dengan adanya transportasi canggih seperti itu, pakai pesawat, pakai mobil, dan seterusnya ya, di sana. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan upaya agar anak-anak bisa menalar. Dengan demikian sebenarnya yang menjadi persoalan dalam ibadah haji itu bukan transportasinya, tapi manasiknya. Kedatangan ke sana itu persoalan teknis. Iya, bisa pakai onta, pakai apapun, sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Yang nggak bisa diubah adalah syarat rukun tawaf, pakaian ihram, sa'i, nggak bisa diganti sa'i itu dari melilingi Monas atau melilingi Ka'bah dianggap diganti bukan di Marwah dan Safa. Baik. Berikutnya nomor berapa Ibu? 98. Ini masih jadi kita oke. Mohon maaf ya, ini berarti soalnya memang acak.
Jadi Bapak Ibu memang pedomannya kisi-kisi, nanti cari modul. Kisi-kisi cari modul di mana halaman berapa, karena memang soalnya dibikin acak. Tadi kita lihat di awal juga sudah ada TPACK, di sini muncul lagi, maka Bapak Ibu harus hitung betapa pentingnya TPACK dan sejenisnya, termasuk teknologinya dan lain sebagainya. Harus dikuasai. Disajikan contoh-contoh aktivitas guru dalam kelas, mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah tepat dalam penerapan TPAC pada pembelajaran. Ini soalnya bisa saja begini. Ada kasus guru ngajar. Oke. Tapi mungkin pertanyaan, tapi dia bingung bagaimana memasukkan TPACK dalam kegiatan pembelajaran mereka. Nah, langkah-langkah yang tepat untuk membantu guru tersebut antara lain A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, kira-kira begitu. Lalu kecakapan kompetensi abad 21, lagi-lagi ini muncul lagi. TPACK, abad 21 itu banyak sekali Bu soalnya ya, hati-hati ya. Yang apa ciri khasnya? Creative thinking ya, berpikir. Critical thinking, berpikir kritis, inovatif, kolaborasi, literasi, kolaborasi. Jadi bukan kompetisi. Bukan lagi saatnya kompetisi, tapi kolaborasi. Oke, bukan lagi saatnya persaingan, tapi bekerja sama. Ada 2 soal Ibu, nomor 101. Diberikan contoh-contoh aktivitas guru dalam kelas. Mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah yang tepat dalam penerapan pembelajaran untuk mencapai abad 21. Jadi seolah-olah ditanya, aktivitas apa yang bisa membantu guru dalam mencapai keterampilan abad 21. Ini contoh aktivitas guru, mahasiswa mampu menerapkan model pembelajaran abad 21. Yang jelas, kalau model-model pembelajaran abad 21, karena kita PPG ini menekankan setidaknya apa saja Ibu ya, problem based learning, JPL, project based learning. Nah itu perlu dikuasai juga, meskipun di kisi-kisi ini tidak muncul secara eksplisit. Tapi 2 model pembelajaran ini menjadi model pembelajaran yang dianggap mampu untuk membekali siswa dengan keterampilan abad 21. Baik, tolong sambil nulis ya. Hal-hal yang penting nanti. Siapapun yang catatannya rapi bisa di-share ke grup masing-masing biar kita saatnya bukan kompetisi. Kalau bisa Bapak Ibu lulus bersama. Amin. Jangan sampai ada yang egois. Kalau ya jadi satu grup, satu mata pelajaran atau satu asuhan yang dari awal pengembangan materi itu, pendalaman materi itu sudah punya grup WA, yang punya catatan lengkap share kepada yang lain, saling melengkapi sehingga semuanya bisa belajar dari situ. Jangan disembunyikan. Kalau ada yang mencoba sudah membuat kisi-kisi yang sudah lengkap dengan ini modul berapa, halaman berapa dan sebagainya, maka lebih bagus. Lebih di-share kepada teman-temannya. Jogja itu sudah dikenal lulusannya tertinggi, tingkat pencapaian kelulusannya, maka kebersamaan inilah kuncinya sesungguhnya. Kenapa Kaprodi, Sekprodi itu repot-repot mengadakan kisi-kisi? Ini adalah demi Bapak Ibu semua. Siap, Bapak. Dan ini sesuai dengan aturan, artinya kita tidak membocorkan soal, tapi mewaspadai, mempersiapkan diri agar belajarnya lebih sistematis. Ya. Mungkin di tempat lain tidak ada ya, ada yang. Oleh karena itu saya mohon mungkin di antara teman-teman ada yang cepat menangkap pembelajarannya, sudah mengidentifikasi modul apa, halaman berapa, tolong di-share kepada teman-temannya, karena abad 21 ini adalah kolaboratif, bukan kompetitif.
Baik, 101. Ini sudah masuk modul apa? Evaluasi. Evaluasi itu nama lainnya apa ya? Penilaian atau assessment. Tapi istilah itu tumpang tindih ya Pak ya. Nanti soalnya ada perbedaan antara evaluasi, assessment, pengukuran, penilaian. Tolong dikuasai ya, difahami ya. Baik. Nah, di soal nomor 101 atau di sini 102 itu Bapak Ibu akan ditanya tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan evaluasi. Ada istilah pengukuran. Pengukuran itu apa? Ini kebetulan pengukuran ini. Jadi nomor 101 adalah pengukuran. Apa pengukuran itu? Penentuan kisaran angka. Dimensi ya. Suatu benda atau suatu ukuran. Oke. Intinya pengukuran itu adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat ukur tertentu. Kalau itu berat, maka alat ukurnya adalah timbangan. Kalau itu panjang, berarti meteran. Kalau itu prestasi atau nilai. Kalau itu berkaitan dengan mata pelajaran, maka pengukurannya adalah nilai. Bukan apa? Bisa tes, bisa non tes. Oh iya. Ya, paham ya? Iya. Oke. Nah, pengukuran itu pasti bersifat kuantitatif. Maka tadi Bapak Ibu ada yang menyatakan angka. Ya, betul. Ya. Namanya pengukuran itu harus berbentuk kuantitatif. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti akan ditanya tentang apa itu pengertian. Apa itu ciri pengukuran? Pengukuran itu ada pengukuran langsung, ada pengukuran tidak langsung. Yang pengukuran langsung itu mengukur berat itu langsung dengan timbangan. Tapi kalau mengukur keimanan, gimana ngukurnya? Mengukur kecerdasan, mengukur kemampuan Bapak Ibu dalam sebagai guru profesional, gimana ngukurnya? Melalui tes. Melalui tes. Itu termasuk pengukuran tidak langsung. Kalau panjang kan sudah bisa diperkirakan dilihat oleh mata telanjang kan. Oh, panjang itu belum diukur aja udah kelihatan panjangnya atau kira-kira beratnya. Tapi kalau lulus tidaknya PPG kan nggak bisa dilihat dari wajahnya tuh Pak. Wah, ini wajah lulus ini. Ini wajah tidak lulus ini. Baru diketahui lulus tidaknya dilakukan pengukuran yang tidak langsung melalui tes. Nah, tes besok itulah instrumen untuk mengukur kemampuan Bapak Ibu sebagai guru profesional khususnya di aspek pengetahuan. Oke, manfaat penilaian apa? Tujuan dan manfaat apa? Pelajari lagi ya. Ingat-ingat. Tujuan, manfaat. Manfaat itu nanti banyak sekali juga. Kalau Oke. Baik. Jadi Bapak Ibu nomor 101 adalah konsep penilaian. Nomor 102 konsep evaluasi. Nah, dengan demikian di dalam soal UP nanti ya, ada yang menanyakan tentang evaluasi sendiri, penilaian sendiri. Maka Bapak Ibu harus kuasai itu. Apa bedanya evaluasi sama penilaian? Semacam sekilas asa iya minimal gitu. Kalau penilaian proses menentukan nilai terbaik. Kalau evaluasi itu proses untuk menentukan nilai dari suatu yang berakhir dengan mengambil suatu keputusan atau dapat dikatakan dapat dengan yang dikumpulkan dari hasil penilaian atau asesmen. Oke. Kalau begitu mana yang lebih luas? Penilaian atau evaluasi? Evaluasi. Evaluasi. Jadi penilaian itu bisa begini loh Ibu.
Misalkan ya, ini tadi Ustazah Barokah. Isya sama Mas. Mas Wahid. Mas Wahid. Ya, misalkan tadi Barokah. Barokah itu sudah diukur kemampuan pengetahuannya lewat tes ujian pengetahuan. Nilainya 85. Itu penilaian atau evaluasi? Penilaian karena sifatnya individual ya. Ternyata Ibu Barokah sudah diukur dan hasilnya adalah 85, maka dia dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Itu. Tapi kalau evaluasi kadang bersifat kolektif. Dari sekian ratus mahasiswa PPG yang dinyatakan lulus sekian, yang dinyatakan tidak lulus sekian berdasarkan angka pengukuran. Itu evaluasi. Lalu ke depan mau apa? Itu evaluasi ya. Ada perbaikan, ada mencari faktor penyebab, mencari faktor pendukung dari sebuah aktivitas. Dan tidak hanya berhenti pada evaluasi sendiri, nanti ada remedial, ada pengayaan. Konsep evaluasi lebih luas daripada penilaian. Oke. Baik, yang berikutnya disebut penilaian otentik. Apa itu? Menampilkan kata. Ciri khas otentik apa? Ciri khasnya penilaian yang mencakup 3 sesuai fakta. Oke. Kata kuncinya penilaian otentik. Penilaian otentik itu artinya ya di dalamnya mengandung banyak konsep, tapi intinya adalah penilaian yang mampu menggambarkan kondisi siswa secara holistik apa adanya dengan menggunakan teknik yang benar. Ya. Asli. Jadi aturan mainnya tak bisa. Mas Hasan. Polres Sabtu buka tuh. Hasan. Oke. Baik, penilaian autentik. Ini jelas modul evaluasi. Dipelajari lagi ya Ibu ya. Kemudian berikutnya HOTS. Apa itu HOTS? Nomor 104. Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tingkatannya apa? Tinggi. High order thinking skill. Skill itu keterampilan, thinking itu berpikir. High order itu tingkat tinggi. Lawannya apa? Low. Baik. Kalau dalam konsep kognitifnya belum, HOTS itu apa saja yang termasuk HOTS? C4, C5, C6. C4 itu apa? C5, Analisis C4 mengevaluasi, C6 mencipta. C4, C5, C6 ya. Kalau C1 apa? Termasuk D1 sampai D3. Ya, C1 menerapkan. Oke, C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasi. Kalau ada pertanyaan begini, pertanyaannya begini, ya, siapa nama kakek Rasulullah? Itu soal HOTS atau LOTS? Masuk kategori soal C berapa? Mengingat. Maka Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Kalau pertanyaannya sekedar apa, siapa, di mana, kapan, itu lots ya, ingat ya. Oke, tapi kalau saya tanya begini ya. Oke. Siapa yang pernah atau begini pertanyaan, bahasa manusia pertama di muka bumi itu bahasa apa?
Lot. Karena menggunakan apa? Median itu median. Bahasa apa yang paling pertama digunakan manusia itu hot apa lot? Lot, Pak. Lot. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Kalau nggak bisa Bahasa ibu. Bahasa ibu. Syarat. Jadi begini Ibu. Jadi soal yang sulit dicari jawabannya belum tentu hot. Paham? Paham. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Sampai sekarang aja nggak pernah ada yang tahu loh bahasa pertama yang dipakai manusia. Arab. Ya kan? Arab, Pak. Kalau sudah ketemu pertanyaannya gampang, jawabannya bahasa X, bahasa Y. Itu lots. Jadi soal yang sulit belum tentu hot. Oke? Ya, Pak. Soal yang susah dicarikan jawabannya belum tentu hot. Tapi setiap hot menghendaki berpikir tingkat tinggi yang kemudian diidentikan sulit. Padahal tidak mesti sulit. Oke, apakah HOTS itu bisa juga diberlakukan untuk anak-anak usia rendah di tingkat kelas 1, 2 SD? Bisa. Bisa ya Bu ya. Tapi kalau di SLB bisa nggak Pak? Di SLB? Iya. Ya SLB tentu tergantung dengan tingkat kemampuan anak yang bersangkutan Mas. Menyesuaikan. Namanya aja SLB. Soal yang lots bisa saja bagi anak-anak mohon maaf ya, anak-anak SLB itu sesuatu yang sudah sangat istimewa. Iya. Ya, Nanti Pak. harus dipahamkan, disesuaikan. Iya. Oke, tapi ini kebetulan ini untuk anak normal. Jadi kita kebetulan soalnya nanti adalah untuk anak normal, maka Bapak Ibu nggak perlu mengandai-andai untuk anak SLB dulu. Iya. Nah, oke. Baik. Siap. Disajikan contoh-contoh soal, mahasiswa dapat menentukan kategori karakteristik soal HOTS. Oke, saya telah menulis tentang HOTS ini. Tapi tentu Bapak Ibu ada di modul evaluasi, silahkan dibaca ya. Soal berorientasi HOTS disajikan soal untuk mengukur ranah kognitif. Mahasiswa dapat menganalisis soal tersebut berdasarkan standar HOTS. Tadi sudah saya kasih contoh. Kalau pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana itu pasti HOTS. Tapi kalau pertanyaan mengapa sudah mulai tingkat HOTS itu. Karena pertanyaan mengapa itu pertanyaan filosofis Bapak Ibu. Nah sekarang yang analisis itu apa? Apa itu yang disebut menganalisis? Mengure ya. Menguraikan. Jadi pertanyaan yang menganalisis itu contoh berdasarkan pendapatmu, ya. Misalkan gitu. Berdasarkan pendapatmu, sebutkan aktivitas yang menyebabkan seseorang menjadi dewasa dalam berpikir. Berpikir itu menganalisis apa saja ya faktor-faktor yang bisa menyebabkan orang itu bisa memiliki kedewasaan dalam berpikir. 1, 2, 3. Tapi kalau itu pertanyaannya ada jawabannya di teks, itu kembali lagi menjadi lots karena mengingat. Paham? Paham. Jadi kalau pertanyaannya sebutkan rukun wudhu, itu masuk apa? Lot. Tapi kalau pertanyaan gini, ada kasus misalkan begini, salah satu rukun wudhu adalah membasuh kaki. Ya. Namun ada orang yang tidak membasuh kaki dalam wudhunya, tapi wudhu orang tersebut sah. Orang itu gimana kalau dalam perspektif ilmu fikih? Jadi gini, misalkan saya kasih contoh ya. Mungkin karena kakinya sakit. Nah, yang kedua tidak ada air.
Udzur syar'i, udzur syar'i. Memang nggak punya kaki, mau Punya baca kaki, apanya? nggak punya kaki. Ya. Atau kakinya sedang sakit dan tidak Ya, bisa. ya. Nah, yang kayak gitu itu sudah berpikir hot, sudah berpikir hot. Ya, Baik. mengidentifikasi masalah. Ya, mampu. Oke. Tapi kalau pertanyaannya hanya sebutkan rukun wudhu itu lots, karena rukun wudhu itu sudah menjadi teks bagian naskah dari yang selalu dihafal anak-anak. Sebutkan rukun Islam itu sudah lots, bukan hots lagi. Tapi kalau pertanyaannya mengapa mempercayai kitab-kitab sebelum Al-Quran itu menjadi bagian dari rukun iman, itu sudah hots. Atau Andi suka membaca Injil meskipun dia seorang Muslim. Apakah yang dilakukan Andi itu berdosa? Itu hots. Itu hots. Ya, baik. Udah hots. Baik. Pengembangan dan pengolahan tes hasil belajar. Bapak Ibu, ini sudah masuk analisis butir soal. Di modul itu sudah dijelaskan ciri-ciri soal yang baik adalah 1, valid. Valid tahu nggak valid? Ya. Betul. Benar. Valid itu sesuai dengan materi. Baik. Validitas itu konsepnya adalah alat ukurnya memang benar-benar mengukur sesuatu yang hendak diukur. Contoh, kalau panjang sebuah kain, alat ukurnya apa untuk mengukur panjang? Meteran. Berarti penggunaan meteran untuk mengukur panjang kain itu termasuk alat ukur yang valid. Valid. Oke. Kalau ada anak materi PAI kelas 3 SD, ya, soal yang diberikan kepada mereka soal kelas 6, valid nggak? Tidak valid. Valid. Itu seperti Anda mau mengukur berat emas dengan timbangan beras. Tidak valid. Tidak valid. Nah, untuk bisa valid, soal itu harus dikembangkan dari kisi-kisi yang benar-benar disiapkan untuk mengukur itu. Maka soal untuk mengukur PAI kelas 3 SD harus dikembangkan dari materi buku ajar kurikulum yang khusus untuk kelas 3 SD. Itu valid. Kalau reliabel gimana? Reliabel. Reliabel itu bisa dipercaya, Bapak Ibu. Contoh, hari ini ya konsistensi ajek itu reliabel. Hari ini Andi ikut ujian tes, dapat skor 90. Seminggu berikutnya Andi dites lagi dengan soal yang sama, kok dapat 60. Kira-kira soal itu bisa dipercaya nggak? Jadi Nggak bisa dipercaya karena soal itu tidak ajek. Ya. Oke. Nah, soal yang termasuk reliabilitasnya tinggi itu soal yang sudah terstandar, misalkan skor soal TOEFL. Kalau sampai bahasa Inggrisnya baik, model soal TOEFL kayak apapun pasti skornya tidak jauh berbeda. Baik. Nomor 107. Pengolahan skor. Bapak Ibu harus ingat ya, di dalam pengolahan hasil skor itu ada yang berbasis kelompok dan ada yang berbasis kriteria. Nanti dipelajari lagi. Pokoknya di modul evaluasi itu soalnya dari mulai, mohon maaf ya, nomor 101 sampai 100 berapa? 110. Nah, 10 soal itu berasal dari modul evaluasi. Nanti yang PTK kan sendiri tadi sudah Pak Sugar. Yang
apa tadi? TPACK dihitung berapa soalnya. Yang abad 21 berapa soalnya yang berkaitan dengan pedagogik. Yang teori belajar berapa. Mudah-mudahan tadi kan untuk pedagogik aja dari nomor 70 sampai berapa Bu? 100? 110. Itu berapa soal itu? Ya. 40. 40 soal. Hah? 30 atau 40? 40 toh? 40 soal dari keseluruhan soal yang 120. Artinya bahwa pedagogik itu 30% sendiri dari seluruh soal UP. Oke, yang 30% lagi mungkin yang profesional. Yang 30% lagi PTK campur karakter dan lain-lain. Oke. Baik. Nah, 109 108 itu unjuk kerja. Ibu tahu nggak apa itu penilaian unjuk kerja? portofolio karya. Oh, beda. Kerja sama portofolio beda. Kerja dalam kelompok. Diskusi. Ya, unjuk kerja itu sebuah teknik penilaian yang bukan tes, yang meminta anak-anak untuk menampilkan performansi tertentu, menunjukkan kemampuan tertentu secara mandiri. Contohnya, Maju satu-satu. praktekkan sholat, unjuk kerja bukan? Ya. Oke, sholat jenazah. Ya. Bukan. Ya. Baca Quran. Ya, Pak. Unjuk. Ya, nah, gimana Bapak Ibu ketika menilai unjuk kerja itu? Mengolah dari mulai menilai sampai pengolahan. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa dalam evaluasi itu ada dua teknik yang dikenal, teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes itu apa? Tertulis, TG. Ya itu jenisnya, itu jenis tesnya ada tes tertulis, ada tes lisan. Dilihat dari model soalnya ada yang objektif, ada yang subjektif. Yang objektif itu contohnya pilihan ganda, benar salah, multiple choice, dan lain-lain. Oke. Tapi intinya bedanya tes sama non-tes apa? Langsung tes. Kalau saya bertanya begini, ya kalau bertanya begini, siapa nama ayah Rasulullah? Itu tes apa bukan? Tes. Tes, Pak. Tulisan. Ya. Siapa nama ayahnya Eka Eti? Tes. Non-tes. Non-tes. Kenapa yang satunya? Karena tidak benar. Kenapa satunya tes yang non-tes? Yang kedua tidak jelas. Ya, jadi tes itu. Yang pertama, Pak. Ya, kalau tes itu jawabannya hanya ada dua kategori. Kalau tes itu jawabannya ada dua kategori, benar atau salah. Benar atau salah. Tapi kalau non-tes itu bukan benar atau salah, tepat atau tidak tepat. Oh, tepat atau tidak tepat. Iya. Kalau pertanyaannya siapa nama ayah Eka Eti? Ya kalau namanya pas tepat dengan nama yang bersangkutan, kan non-tes. Non-tes, betul. Betul. Kayak sampean gini loh, praktek sholat. Praktek sholat itu sudah yang benar seperti apa? Kurang tepat. Hilang ya. Non-tes. Ya, itu tepat tidak tepat. Nah kalau dia memang kakinya nggak bisa dipakai untuk sujud kan nggak perlu dikatakan bahwa gerakanmu tidak benar toh? Iya. Hah? Iya. Oh, memang dia cacat kakinya, maka sujudnya tidak seperti yang lain. Nah, gitu. Maka
Ya sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi meskipun gerakan sujudnya itu tidak seperti yang lain, tapi tidak dikatakan bahwa sujud dia itu salah. Betul nggak? Betul. Ya, betul. Ya, gerakan menari. Kan ukurannya bukan benar atau tidak benar. Tepat atau tidak tepat, luwes atau tidak luwes, gitu. Baik. Nah, Bapak Ibu, nanti akan keluar soal yang berkaitan dengan pengolahan penilaian ujuk kerja. Nah, berikutnya 109 dan 110 adalah konsep tentang remedial dan pengayaan. Apa bedanya remedial dan pengayaan? Remedial untuk anak yang di bawah KKM. Yang belum tuntas KKM. Untuk pengayaan sudah melampaui KKM. Yang KKM sudah tuntas. Saya senang kalau semuanya bisa menjawab tentang remedial dan pengayaan. Itu kerjaan sehari-hari. Oke, tapi pertanyaannya, apakah remedial itu hanya ikut tes ulangan? Tidak. Mestinya apa bentuknya? Yang itu Penugasan bisa di luar pelajaran. Lisan materi. Iya. dari soal-soal yang belum tuntas, Drill, Pak. mengerti dan belum mengerti. Baik. Semuanya saya pikir sudah bisa semua. Tapi intinya remedial jangan dipahami hanya tes ulang. Siap, paham Pak. Oke, itu ya. Oke, karena tiap orang itu kan belum tuntasnya di aspek apanya kan belum tentu. Makanya harus sifatnya memang individual kalau remedial mestinya. Tapi karena keterbatasan waktu seringkali dikebiah-uyah. Tapi praktek yang benar adalah bukan tes ulang. Itu hanya salah satu saja. Baik Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan. Jadi saya mohon begini. Ini pedagogik ini kan menjadi bagian dari kompetensi yang harus dikuasai Bapak Ibu yang menyangkut benar-benar penanda khas seorang guru. Paham? Paham. Hanya gurulah yang mengerti tentang ilmu pedagogik. Anda mungkin ketemu ahli tafsir. Anda mungkin ketemu orang yang pintar bahasa Arab, tapi belum tentu mereka paham tentang ilmu mengajarkan bahasa Arab. Belum tentu paham mengajarkan ilmu tentang bagaimana menafsirkan Quran, bagaimana memahami ayat-ayat Quran. Karena itu menyangkut ilmu pedagogik. Maka ini menjadi sangat penting untuk dikuasai Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan saya berharap Bapak Ibu bisa lulus. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Saya pesankan Bapak Ibu itu kesempatan untuk mendapatkan kuota PPG ini luar biasa. Masih banyak yang antri. Karena itu Bapak Ibu 2 bulan 3 bulan yang lalu sudah dilampaui, mungkin sudah dilampaui. Sekarang satu-satunya yang menjadi penghalang yang harus dihadapi adalah UP. Nah, kalau UP ini tidak disiapkan dengan baik, maka sayang sekali usaha yang telah dilakukan sebelumnya. Meskipun ada kesempatan untuk pulang, tapi kan harus bayar sendiri. Tapi harus repot lagi. Itu kan harus persiapan lagi. Maka tolong ini benar-benar dipersiapkan dengan baik. Yang belum merasa menguasai soal, tolong aktifkan grup-grup itu untuk bisa sharing, karena Anda lulus bersama maupun tidak lulus itu kan tidak ngefek bagi yang lain. Nah, artinya Anda membantu orang itu nggak akan mengurangi wibawamu, kepintaranmu, dan kehebatanmu. Dan ilmumu. Iya, dan ilmumu tidak seperti waktu kecil kita pengen ranking 1 maka mengalahkan. Gimana caranya? Oh, ditutup soalnya enggak. Ini enggak bukan begitu. Tolong yang lain dibantu. Kalau satu tubuh. Kalau bisa lulus semua, Amin. Ya.
mulai masuk awal saling kenal mengenal, mulai awal kuliah sampai akhir selesai semua ketemu pada saat pengukuhan. Kesempatan ini tidak akan datang lagi, maka tolong dipesan dengan baik. Kami dari fakultas sifatnya membantu Bapak Ibu untuk UP. Kalau untuk UKID dan lain-lain mungkin bisa kami minta pada Terima kasih untuk Bapak. Untuk memberikan bimbingan semaksimal mungkin. Tapi kalau yang UP ini Bapak Ibu seperti nanti kami hanya mengantarkan sampai di depan, mohon maaf ya, di depan gerbang. Bapak Ibu nanti berhadapan dengan malaikat mungkar nakir sendirian. Tapi kisi-kisinya kan sudah dibocorkan. Nah, wujud soalnya nanti seperti apa, Bapak Ibu siap, mentalnya sudah siap ya, itu aja ya. Doa sudah dikasih, hafalin doanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya. Doa itu yang sudah bisa menuliskan ditulis ulang terus dikasihkan sama yang lain. Oke. Terima kasih. Mohon maaf saya di samping ini di luar kota sehingga udaranya begini ya, sinyalnya tadi naik turun, dan mudah-mudahan nanti bisa berhasil. PT maka untuk Amin. dan terus saya kembalikan ke inisiatif dari saya. Terima kasih, Prof. Kamu di Jogja pada Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima kasih doanya. Amin. Bapak Ibu, demikian acara kita ya untuk dari tadi pagi sampai sore hari ini. Semoga nanti Bapak Ibu ketika mengikuti UP diberi kemudahan dan lulus semuanya. Yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah selain belajar, kemudian berdoa, dan juga siapkan juga kira-kira di mana tempat yang bagus sinyalnya kayak gitu. Itu sangat penting. Jadi tidak hanya belajar tapi juga persiapan mengenai laptop dan juga sinyal itu juga penting sekali sehingga nanti dilancarkan segalanya. Kemudian Bapak Ibu untuk yang GMI, PGMI ya, besok ada bedah kisi-kisinya dengan saya dan akan dimulai pukul 7. Pripun Bu? Bapak Ibu bisa pukul 7 nanti link Zoom-nya akan dikirimkan oleh Pak Eko. Sukses selalu buat Bapak Ibu semuanya. Selamat sholat asar. Semoga lancar, berkah dan manfaat. Karena UP inilah satu-satunya penentu yang paling akhir kayak gitu. Agar bisa lulus semuanya. Amin. Mohon maaf jika selama bersama Bapak Ibu ada salah kata atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selalu buat Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wallahumma fiqhil atwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri nggih. Terima kasih, Bu. Segera sholat dan berdoa. Sampai ketemu besok pagi yang PGM. Siap, Ibu.